Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami membuat video untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Ilmu Tauhid. Materinya menjelaskan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Sematika Sadia Harahap, pemateri pertama. Saya Tirahmayani, pemateri kedua. Saya Linggasari, pemateri ketiga. Saya Mutiara Rara, pemateri keempat. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian iman kepada Allah. Iman secara harfiah itu adalah percaya. Sedangkan menurut istilah, iman berarti percaya dan meyakini dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan, dan membuktikan dengan perbuatan. Dengan demikian, bahwa iman kepada Allah Subhanahu wa taala itu memuat 3 unsur-unsur. Yang pertama adalah meyakini dengan sepenuh hati, percaya dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah itu benar adanya. Dan unsur yang kedua adalah mengucapkan dengan lisan sebagai bukti bahwasanya Allah itu ada dan tidak percaya. Lalu kita ucapkan dengan lisan. Dan unsur yang ketiga adalah membuktikan dengan perbuatan. Jadi segala apapun yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala yang menjadi bukti atau cerminan bahwasanya kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita lakukan seperti salat, zakat, puasa dan lain sebagainya. Lalu, bagaimana cara kita membuktikannya bahwasanya Allah itu benar adanya? Secara umum ada 2 hal yang dapat kita lakukan untuk membuktikannya. Bahwasanya Allah itu benar adanya. Secara umum ada 2 hal yang dapat kita lakukan untuk membuktikan bahwasanya Allah itu ada, yaitu dengan menggunakan dalil akli. Dalil nakli itu adalah dalil yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Sedangkan dalil akli itu adalah dalil yang bersumber dari akal pikiran manusia. Yang pertama adalah dalil nakli atau dalil yang bersumber langsung dari Al-Quran maupun hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sekaligus ini merupakan hukum atau perintah yang bola-bola 6 baidah. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang diturunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Quran Surat An-Nisa menjadi kewajiban kita untuk yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni berada pada surat An-Nisa ayat 136. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhir faqad dalla dalalan ba'id. Shadaqallahul azim. Dan artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitabnya dan diturunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Akan bisa membuat itu semua tanpa adanya Allah yang menciptakannya. Ya, jadi ini sudah jelas dan sudah benar bahwasanya kitab wajib dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat belajar dimanapun kalian berada. Kesimpulannya adalah
bahwa beriman kepada Allah adalah percaya dan meyakini dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan bahwasanya Allah itu nyata benar ada. Baik, yang kedua adalah dalil akli, yaitu dalil yang bersumber dari akal pikiran manusia. Kita bisa melihat bahwasannya beriman kepada Allah. Ayo kita cukup melihat ciptaan yang Allah ciptakan di alam semesta ini. Apa saja ciptaan itu? Saya contohkan. Ada matahari, ada gunung, ada lautan, dan ada manusia, ada tumbuhan, dan masih banyak lagi lainnya. Kita manusia tidak mengucapkan dengan lisan bahwasannya Allah itu nyata, benar adanya, dan kita sebagai hamba Allah wajib melakukan segala perintah dan segala larangannya. Hukum beriman kepada Allah merupakan suatu kewajiban bagi seorang muslim dan itu tertera pada rukun iman yang pertama. Sahabat mempelajari yang berbahagia, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Cukup sekian video yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kata-kata kami yang salah, kami mohon maaf. Kepada Allah kami minta ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi